Horas Indonesia, kami beruntung berbincang dengan perempuan hebat. Beliau adalah ketua dari Persekutuan Paropuan Distrik HKBP DKI Jakarta. Beliau Sandra Boro Sidabutar. Kami akan berbincang bagaimana beliau memimpin Persekutuan Paropuan HKBP di Jakarta. Horas Inang. Horas. Inang, terima kasih waktu dan kesempatan untuk kami Suara Tapian TV berbincang. Kami ikuti apa yang Inang lakukan untuk HKBP dan sebagai perempuan Batak, tentu ini menjadi teladan begitu. Apa yang membuat Inang begitu aktif? Bukan hanya perempuan ternyata diurusi begitu, juga berbagai organisasi di HKBP. Pertama, sebagai umat Kristen tentunya, Tuhan itu sudah begitu baik kepada kita, begitu banyak berkat Tuhan pada kita. Jadi saya tidak mencari-cari apa yang saya harus lakukan. Tapi semuanya itu saya mengalir aja. Pertama-tama saya dikasih kepercayaan untuk memimpin seksi perempuan di Huria. Itu pun saya merasa sebagai manusia saya nggak mampu ya. Pasti ada perasaan seperti itu. Tapi saya itu dalam setiap tanggung jawab yang diberikan kepada saya selalu berpegang kalau memang saya ditunjuk oleh Tuhan untuk diberi tanggung jawab itu, berarti Tuhan akan mampukan. Jadi saya tidak pernah menolak. Karena saya gini loh, Amang, saya punya satu moto dalam diri saya, tidak boleh menolak apa yang sudah dipercayakan Tuhan kepada kita. Karena belum tentu ada kesempatan kedua ya untuk berbuat melayani Tuhan. Nah, itu yang selalu saya tekankan kepada sesama perempuan atau di HKBP Distrik 8. Tidak ada kata menolak, sebisa mungkin tidak menolak tanggung jawab yang diberikan kepada kita. Pelayanan diberikan kepada kita, karena belum tentu ada kesempatan kedua untuk melakukannya. Apa tantangan sebagai perempuan, paropuan memimpin begitu besar organisasi perempuan di Jakarta ini? Karena juga harus merangkul semua jemaat-jemaat begitu. Tantangannya itu proses ya, Amang. Tentunya pertama-tama kita diberi tanggung jawab tersebut, pasti ada keraguan-raguan dalam diri kita. Mampukah saya mengemban tugas yang menurut saya yang sangat berat? Kalau kita mau melakukannya dengan biasa-biasa saja, tidak sepenuh hati, tentu tidak ada beban ya, tidak ada beban. Tapi pasti pertama-tama itu ada beban. Bisakah saya melakukannya? Tapi ya itu, pertama-tama ya kita harus mengenal dulu, kemudian lebih banyak berbicara, terjun langsung. Dan saya walaupun sebagai ketua, tidak menjadi ketua yang selalu berada di posisi di atas terus. Ya saya harus memang langsung terjun, langsung ke bawah. Dari situ timbul rasa kepercayaan mereka kepada kita sebagai pengurus. Jadi tantangannya ya banyak ya. Waktu, kemudian tidak kepercayaan dari mereka kepada kita, bahwa kita harus membuktikan kesungguhan kita dalam pelayanan, dan itu tidak secara instan bisa kita dapatkan. Jadi proses. Dalam pelayanan kan kalau kita ingat ucapan dari Tuhan Yesus, ingin menjadi besar, dia harus menjadi pelayan. Dan sepertinya keberhasilan dari pemimpin itu bukan dia di Menara Gading duduk memimpin. Dia otoriter, menyampaikan pesannya atau nasihatnya atau arahannya, tapi dia harus guyup, bagian dari menjadi tauladan. Apa konteksnya dalam kita belajar iman Kristen, melayani, untuk juga sebagai pemimpin juga harus mau terjun jadi hamba begitu? Tentunya menjadi pemimpin dalam suatu organisasi keagamaan, seperti misalnya saya, suatu organisasi gereja ya, Persekutuan Perempuan Distrik, berbeda tentunya dengan organisasi di kantor. Atau memang kita memegang jabatan tersebut karena memang seharusnya, karena mungkin jabatan dari suami dan sebagainya itu berbeda sekali ya, Amang. Jadi itu dulu yang harus dipegang. Ya, tapi juga kita harus mempunyai prinsip bahwa pelayanan di gereja itu kita sebagai pelayan, bukan bertindak sebagai seorang atasan.
Ya itu yang selalu saya pegang. Jadi dalam melayani juga ini sekarang saya sudah periode kedua ya, mungkin sudah hampir lebih dari 4 tahun menjadi ketua PPD ini, itu yang selalu saya pegang. Dan saya tidak sungkan-sungkan atau segan-segan untuk langsung terjun langsung ke bawah gitu, tidak menjadi seperti Menara Gading seperti tadi begitu. Inang, ada selalu ucapan stereotip negatif Hmm. bahwa perempuan itu agak sulit memimpin. Padahal kalau kita lihat kepemimpinan perempuan itu kan dia bisa merogoh hati, dia bisa memberi arahan, tidak otoriter, justru lebih safe kelihatannya ketika perempuan memimpin. Apa konteksnya dalam memimpin? Bagaimana sosok ibu itu muncul di pelayanan lebih besar begitu? Di satu sisi memang banyak anggapan seperti itu ya, karena melihat bahwa keterbatasan perempuan dari segi emosi dan sebagainya. Tetapi pada saat dia menjadi seorang pemimpin, sisi kelembutan seorang perempuan itu memang sangat dibutuhkan begitu. Kita menyadari bahwa setiap menjadi seorang pemimpin kita harus menempatkan dirinya dalam memberi perintah pun, arahan pun menempatkan diri kita di posisinya dia. Jadi menurut saya memang penting adanya sosok perempuan dalam kepemimpinan. Dalam satu jajaran pimpinan pasti harus ada seseorang perempuan untuk menyeimbangkan. Dalam ucapan-ucapan rohani selalu disebut perempuan itu tiang doa. Juga disebut perempuan itu atau ibu itu adalah arsitek jiwa dari anak-anaknya. Tapi kalau kita melihat secara keseluruhan, perempuan itu kan juga banyak bergumul. Tidak selalu sama masing-masing pengalaman perempuan itu sendiri. Bagaimana Inang untuk mengaktifkan seluruh anggota dari perempuan distrik ini agar mereka juga melayani? Mungkin mereka sudah janda tapi ingin juga melayani. Ada yang bersuami tapi tidak secara ekonomi tidak, masih belum mapan begitu. Bagaimana memberdayakan ini semua? Sebagai perempuan distrik tentu kita harus bersinergi dengan perempuan pengurus-pengurus perempuan di Huria. Banyak yang kami lakukan yaitu pembinaan, baik dari segi rohani, menumbuhkan iman percaya. Kemudian memberdayakan mereka dalam hal kepemimpinan. Ya, bagaimana menjadi seorang pemimpin perempuan, pemimpin Kristen yang baik. Itu kami lakukan training untuk beberapa perwakilan dari pengurus-pengurus yang mereka akan mentrain kembali jemaat di gerejanya. Kemudian pembinaan ekonomi UMKM. Itu kami memang fokus kepada hal itu. Selama 3 tahun ini program unggulan kami adalah itu, pemberdayaan UMKM. Bisa disebutkan Inang seperti apa pelatihan UMKM ini? Untuk perempuan HKBP Distrik 8, kami sudah menjalin kerjasama dengan Kementerian Koperasi dan UKM. Kemudian beberapa minggu yang lalu kami sudah bersama dengan Kepala Bidang Koinonia HKBP Distrik 8 telah mengadakan pertemuan dengan PGI, Biro Perempuan dan Anak, untuk menindaklanjuti adanya pembinaan terhadap perempuan HKBP Distrik 8 di bidang UKM. Jadi yang sudah kami lakukan adalah membuat satu binaan-binaan kelompok-kelompok ya, satu kelompok-kelompok yang rutin pembinaan itu. Dari, kalau saya tidak salah 3 tahun lalu, setiap tahun selalu ada program tersebut. Pembinaan itu bagaimana cara mereka membuat produk, lalu sampai pemasaran. Dengan menggandeng juga Kementerian Koperasi dan UKM, sehingga pada tahun yang lalu juga ada satu bantuan yaitu dari Kementerian UKM, di mana Deputi Kementerian UKM itu langsung datang ke HKBP Distrik 8 memberikan arahan bagaimana seorang perempuan menjadi pelaku usaha yang baik ya. Kemudian puncaknya itu kemarin kami mengadakan suatu pameran seperti kayak pameran sering ya di Jakarta, pameran-pameran besar. Jadi versi mininya, kalau saya sebutkan pameran sesuatu lah ya, misalnya Inacraft, versi mininya Inacraft itu dibuat di HKBP Distrik 8, dan saya bersyukur tadinya timbul keraguan apakah itu bisa dilaksanakan, dan ternyata mendapat dukungan besar dari Presdes HKBP Distrik 8 dan seluruh pelayan HKBP Distrik 8 untuk mengerahkan seluruh jemaat HKBP Distrik 8 untuk datang ke pameran itu, sehingga hampir semua pelaku UMKM, mungkin sekitar 100 lebih pelaku UMKM pada saat itu, mereka sangat gembira karena
barang-barang mereka laku, habis terjual dan mereka mendapat order-order selanjutnya. Jadi itu tujuannya kami untuk memperkenalkan mereka kan ya. Dan mereka menginginkan tahun depan dibuat lagi inang seperti itu ya. Ya itulah puji Tuhan, salah satu menurut saya suatu yang buat saya itu kan niat baik ya. Niat baik ternyata banyak yang membantu sehingga pelaksanaan acara itu berlangsung dengan baik, dan kami mendapat dukungan juga dari salah satu bank pemerintah untuk membuat pameran seperti itu. Juga ada kerjasama juga dengan Diakonia Distrik. Kami membuat pelatihan menjahit gratis bagi jemaat perempuan yang benar-benar ingin meningkatkan keterampilannya dan ingin menjadikan menjahit menjadi salah satu cara untuk meningkatkan ekonomi keluarga. Dan sudah 4 batch ya yang kami latih free semuanya, dan sudah dibentuk sekarang satu kelompok yang berbakat untuk lebih diberdayakan lagi supaya bisa menghasilkan produk-produk yang bisa membantu perekonomian mereka. Kalau kita lihat secara umum kan Jakarta ini menjadi barometer termasuk kualitas manusianya. Begitu juga perempuan HKBP. Disinilah sebenarnya SDM perempuan HKBP yang ada di Indonesia ini. Tentu sebagai ketua dari Persekutuan Perempuan HKBP Distrik Jakarta, bagaimana Inang menduplikasi, karena secara kualitas, secara kemampuan finansial juga barangkali sudah lebih mapan perempuan-perempuan DKI Jakarta ini untuk berimpact, berdampak untuk distrik yang lain begitu. Iya, memang itu satu PR ya. PR. Kita tentunya apa yang sudah kita buat di sini ya, tentunya juga harus berdampak juga kepada distrik yang lain. Yang saya melihat masih mungkin kurang ya. Karena dari segi fasilitas, SDM dan sebagainya. Itulah yang mungkin akan menjadi program kami juga tahun ini. Rencana akan mengadakan PPD Expo, yang pameran tadi kami sebut PPD Expo. Seperti Bapak ketahui, tahun pelayanan HKBP tahun ini adalah ekonomi inklusif. Jadi kami juga ingin memperdayakan semua perempuan, bukan hanya HKBP Distrik 8, juga distrik yang lain, dan juga denominasi berbeda. Dan juga jika dimungkinkan dengan lintas agama. Jadi itulah yang mungkin program kami. Jadi kalau untuk skop HKBP, distrik 8 mengurupi distrik yang lain. Itulah rencana dari kami. Sebagai ketua, tentu pengalaman dan dilihat teman-teman Inang sebagai pengurus di Persekutuan Perempuan Distrik HKBP ini kan tidak mudah, karena teman-teman Inang yang dekat itu kan bisa meniru langsung gitu. Bagaimana misalnya orang-orang yang tidak berkesempatan dekat dengan Inang untuk juga terpanggil aktif jadi aktivis perempuan di HKBP? Saya tidak sempurna ya, tapi karena tanggung jawab itu ya, namanya tanggung jawab. Jadi sepertinya tidak ada waktu istirahat bagi saya. Saya selalu berpikir karena adanya program-program, dan semua program itu kalau bisa dilaksanakan dengan maksimal. Jadi sebelum selesai program yang satu, kita sudah harus memikirkan program yang lain. Gitu. Begitu banyak program dan begitu banyak tanggung jawab. Jadi mungkin orang-orang sekitar saya sudah terbiasa. Habis ini kita akan melakukan ini, habis ini, habis ini. Tapi untuk perempuan yang tidak dekat saya, di seluruh Huria kan kita ada pembinaan, pelatihan kepemimpinan. Dan dalam kesempatan itu juga saya pasti ada diberi kesempatan bersama dengan Kabid Koinonia untuk berbicara. Dan di situ saya memberikan motivasi. Motivasi itu penting bagi mereka, dan dalam acara-acara seperti itu juga memang perlu juga ditampilkan perempuan-perempuan HKBP, bukan saya ya, yang lain yang sudah sukses dan yang sudah memegang jabatan juga di berbagai organisasi yang lain, supaya mereka melihat sebagai role model bahwa oh ini bisa menjadi contoh. Jadi ya seperti itu dengan latihan kepemimpinan, dan mungkin juga kami juga sering terjun langsung yang seperti saya bilang beberapa dalam setahun itu langsung ke gereja-gereja. Saya tidak mau seperti Menara Gading tadi ya, Mang. Jadi saya memang langsung terjun ke gereja-gereja karena
langsung bisa memberikan motivasi dan bisa bertemu langsung dengan seluruh perempuan. Inang, di HKBP kan setahu kami perempuan sebagai induk dari organisasi perempuan sendiri di masing-masing jemaat. Tapi kan ada juga komunitas misalnya Inahana atau Ina Ruth atau Naomi begitu ya. Oke. Biasanya mereka ini kan komunitas yang karena sudah tidak bersuami lagi atau suaminya sudah meninggal, bagaimana juga membangun kepercayaan diri mereka. Biasanya yang aktif di persekutuan perempuan distrik ini kan mereka yang secara ekonomi kan relatif kelihatan tidak berkumur secara ekonomi lagi di rumah tangga begitu. Padahal yang di komunitas seperti Ina Naomi tadi kan mereka rata-rata bergumul di situ, maka mereka berkomunitas begitu. Bagaimana koneksi agar mereka juga membangun kepercayaan diri, menganggap guyup juga teman-teman perempuannya. Khusus untuk HKBP Distrik 8, Iya. mungkin berbeda dengan yang lain. Iya. Ada komunitas sendiri, Iya. Persekutuan Inahana Distrik. Iya. Tetapi untuk di gereja, Iya. di Huria, mereka masuk ke dalam seksi perempuan Huria. Iya. Hanya kalau mereka jumlahnya banyak di HKBP Distrik 8 dan bisa berdiri sendiri ya, Mang. Ya, dan mempunyai potensi yang besar. Jadi untuk HKBP Distrik 8 saya bangga ya, karena Inahananya tangguh, kuat, dan jika diberikan kepercayaan untuk melakukan sesuatu itu mereka sanggup, mampu. Tapi kami selalu menjalin kerjasama dengan Inahana Distrik 8 ya. Dalam berbagai kegiatan seperti baksos, lalu lain-lainnya kami selalu bersama-sama. Tetapi untuk tingkat Huria memang Inahana itu masih di bawah seksi perempuan, karena seluruh jemaat perempuan di suatu Huria, baik itu tidak memandang status ya, Inahana apapun itu, atau jemaat yang belum menikah tetapi usia sudah menikah, itu adalah di bawah seksi perempuan, pelayanan seksi perempuan. Yaitu kami memberikan arahan kepada seluruh pengurus SPH, pengurus Huria, untuk merangkul seluruh jemaat perempuan, apapun itu, tidak pandang itu Inahana atau jemaat perempuan yang belum menikah tetapi sudah usia menikah. Jadi merangkul sebanyak-banyaknya jemaat, memberikan kekuatan, penguatan, motivasi ke seluruh jemaat perempuan. Jadi itulah cara kami ya. Jadi memberikan motivasi kepada setiap ketua seksi perempuan Huria untuk melakukan hal tersebut. Jadi karena kan kami tidak bisa tapi tidak bisa langsung turun ke satu Huria kan. Jadi kami melalui ketua seksi perempuan Huria. Agak umum pertanyaan kami, Nang. Perempuan itu juga kan di negara ini diberi ruang besar sebenarnya. Karena reformasi, maka kuota perempuan duduk di DPR itu kan diberikan kesempatan. Tapi sampai sekarang kesempatan atau kuota itu tidak terisi. Masih berjuang perempuan kita Indonesia untuk sampai duduk di Senayan sana. Pertanyaan kami sebenarnya, kalau potensi dari perempuan HKBP ini kan kita melihat sejak dulu. Pengalamannya kan setahu kita pernah juga dari perempuan HKBP puluhan tahun lalu misalnya, ada anggota DPR RI yang duduk di Senayan sana dari kaum perempuan HKBP, misalnya Ibu Tiurlan Boru Kutagaul kalau nggak salah namanya beliau. Sekarang pun ada ya. Sekarang pun ada. Ya, artinya bagaimana terus menyemangati mereka, memberi ruang untuk mereka agar mereka bisa juga memimpin begitu. Pertama-tama ya memang memberikan arahan atau motivasi bahwa politik itu adalah suatu hal yang baik ya. Kadang-kadang kita perempuan beranggapan politik bukan ranah kita. Jadi belajar tentang politik itu adalah hal yang tidak tabu gitu. Jadi pendidikan politik juga bagus untuk kita berikan kepada seluruh jemaat perempuan. Pertama. Kedua, ya harus mempunyai kepercayaan diri tentunya untuk bersaing dengan para laki-laki. Patriarki. Harus ada kepercayaan diri. Ketiga, memang amangnya sangat kita untuk perempuan maju itu
saya rasa memang lebih sulit daripada laki-laki karena mereka dalam sistem patriarki ini mempunyai tanggung jawab juga melakukan kegiatan-kegiatan domestik di rumah. Jadi memang benar-benar harus ada satu sistem pendukung buat seseorang perempuan untuk bisa menduduki posisi-posisi penting atau jabatan-jabatan penting gitu. Tapi di HKBP sendiri kan ruangnya sangat terbuka lebar. Oh iya. Misalnya sudah pernah 2 kali tahu 2 orang perempuan HKBP sampai di Kadep. Di HKBP memberikan ruang yang cukup besar Oke. untuk itu. Pertanyaan kami terakhir, Inang. Sebagai aktivis perempuan, khususnya di Parupuan HKBP, perempuan HKBP, apa yang bisa Inang bagikan? Taruhlah sebut ini trik atau mangkiat untuk terus eksis, tetap bisa melayani, tetap juga melayani keluarga. Karena seperti Inang sebutkan tadi, harus kuat ini perempuan, bisa melayani di gereja juga. Dia tidak bisa melupakan tanggung jawab utamanya itu sebagai ibu dan istri untuk suaminya begitu. Apa yang harus dilakukan agar mereka yang punya kesempatan atau punya waktu juga aktif di gereja begitu? Yang harus dilakukan pertama-tama adalah sebelum kita melayani keluar, Ya. saya selalu pegang ini, melayani dulu di keluarga. Semua sudah tertata di keluarga, on the track semua dalam keluarga. Baru kita melayani keluar. Jadi anak-anak sudah oke. Lalu sebelum meninggalkan rumah juga harus memastikan semua di dalam rumah sudah oke. Baru bisa melayani keluarga, melayani keluar, melayani gereja. Jadi menurut saya hal yang percuma begitu kalau melayani waktunya terlalu banyak di luar tetapi keluarga tidak tertata, keluarga tidak baik, tidak ada waktu sama sekali untuk keluarga. Karena ya seperti saya, setiap hari waktu saya emang kalau bisa, mungkin orang sekitar saya tahu, hampir sebagian besar waktu saya di luar. Ya, tetapi saya masih harus memastikan adanya quality time bagi keluarga dan memastikan semuanya on the track gitu. Jangan sampai ada yang tidak bisa saya pantau gitu. Jadi itulah yang utama. Mungkin saya terlalu agak tradisional ya, Mang ya. Jadi pondasi keluarga itu utama ya. Iya, dan selalu mendoakan ya. Fungsi perempuan yang utama adalah tiang doa itu. Itu tidak bisa tawar-tawar. Baik Inang, terima kasih waktunya sudah memberikan kesempatan untuk kami berbincang-bincang di Suara Tapian TV. Demikian sahabat Suara Tapian TV, bincang-bincang kami dengan Ibu Sandra Boru Sidaputar, Nyonya Huta Barat. Melihat Terima kasih.